Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali kebaktian di hari Pentakosta ini yang mana masih dalam suasana pandemi COVID-19. Marilah kebaktian ini kita awali dengan kita memuji Kidung Jemaat 231. Jemaat kami undang untuk berdiri. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Hari Pentakosta pada saat ini kita awali, dan mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam hati kita masing-masing mengatakan yang demikian: Ya Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra sebagai Juru Selamat umat manusia, pada saat ini kami merendahkan hati untuk membangun ibadah di hari Pentakosta. Ibadah ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera ada pada kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur atas segala karya dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya saat ini kami bersama-sama membangun ibadah di hari Pentakosta. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semua. Kiranya Engkau berkenan melayakkan kami, mengkuduskan kami, sehingga kebaktian ini benar-benar menjadi sarana perjumpaan iman kami dengan Tuhan dan perjumpaan kami dengan sesama, khususnya bagi anggota keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan berkat, doa ini kami naikkan. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231. Kita nyanyikan bait 2 dan 3.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala rasa syukur dan terima kasih atas segala yang Kau berikan dalam hidup kami, penyertaan-Mu hingga saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau hadir dan menerangi kami agar apa yang akan kami baca dan kami renungkan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 11 yang demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan, terlebih yang berupaya melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Inilah tema khotbah di Minggu hari Pentakosta ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus, seringkali di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus ini dijadikan suatu perdebatan. Ada mungkin sekelompok gereja yang mengklaim, yang menyatakan bahwa gerejaku dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena di gerejaku ini ya bisa berbahasa roh, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Sementara di gerejamu itu tidak ada Roh Kudusnya.
Seringkali di dalam kehidupan kita ini Roh Kudus dijadikan rebutan antar gereja. Bahkan dijadikan sarana, dijadikan alat saling merendahkan antara gereja satu dengan yang lainnya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali merefleksikan sebenarnya tentang Roh Kudus itu, kita ditantang dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu Roh Kudus? Atau siapakah itu Roh Kudus? Kalau pertanyaan apa itu Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus itu ya dalam tanda petik dianggap sebagai benda mati. Tapi kalau siapa itu Roh Kudus, Roh Kudus ini dianggap sebagai person, dianggap sebagai suatu pribadi. Kalau kita melihat karya Allah, Roh Kudus ini ada, Roh Kudus ini hadir setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid ini menerima kuasa dari atas, yaitu Roh Kudus, yang juga disebut dengan Roh kebenaran. Jadi sebenarnya pertanyaan yang tepat itu bukan apa itu Roh Kudus, tetapi siapa itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau ada sekelompok orang mengatakan di tempatku ada Roh Kudus, di gerejamu tidak ada Roh Kudus, memang siapa kita bisa mengatur-ngatur Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam hari Pentakosta. Di dalam perjanjian lama, Pentakosta ini diayati sebagai perayaan, sebagai hari raya umat Yahudi yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah. Paskah yang sudah kita lewati itu juga berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saat itulah umat Israel merayakan kebaikan Tuhan, juga pemberian 10 hukum Tuhan melalui hambanya yaitu Musa. Ini Pentakosta dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Pentakosta dimaknai sebagai saat pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dikaruniai keberanian, mereka diberi keyakinan iman yang baru, dan juga karunia-karunia yang lain, yaitu kuasa ilahi, melakukan berbagai macam mujizat, bisa berbicara berbagai bahasa. Ini semua karena karya Roh Kudus. Hari dan peristiwa Pentakosta itu juga menentukan hidup dan berkembangnya gereja, bahkan hingga saat ini. Jadi perjalanan hidup gereja itu selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saya sebagai pendeta GKJW, kalau ada orang atau gereja yang mengatakan GKJW tidak ada Roh Kudusnya, bagi saya tidak masalah.
Tapi di dalam hati saya, di dalam iman saya meyakini bahwa kehidupan gereja saya, kehidupan umat Tuhan, kehidupan pelayanan, kehidupan persekutuan, kesaksian, kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan, mustahil itu bisa terjadi. Sebagai umat milik Tuhan, tentu kita semua menerima kuasa Roh Kudus saat kita dibaptis. Pendeta selalu mengatakan, aku membaptis kamu dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai orang yang senantiasa dibimbing dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, tentu yang pertama yang perlu kita harus lakukan adalah menyediakan diri agar Roh Kudus itu selalu berkarya, selalu mengarahkan, membimbing, dan memimpin kehidupan kita. Menyediakan diri. Kadang ada orang Kristiani setelah dibaptis, setelah dilayani sidi, enggan untuk beribadah, enggan untuk berdoa, enggan untuk berpelayanan. Pertanyaannya, di mana kuasa Roh Kudus? Jadi Roh Kudus berkarya atau tidak, itu yang melalui kehidupan kita. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus itu adalah untuk memberanikan umat miliknya. Jadi orang yang dikaruniai kuasa Roh Kudus mempunyai keberanian, mempunyai pengharapan. Dia bisa mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Berani untuk apa? Ya tentu berani untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita tahu, kalau kita melihat saudara kita atau mungkin anggota keluarga kita melakukan suatu kesalahan, kita berani untuk mengingatkan, kita berani untuk menegur, meskipun dengan berbagai macam konsekuensi. Entah dibenci, entah dianggap pinter. Tapi kadang kita ini tidak berani. Kita cenderung hidup dalam zona nyaman. Menutup mata, pura-pura tidak tahu. Padahal kehadiran Roh Kudus itu memberanikan kita. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus adalah untuk mengampuni dosa manusia. Jadi kalau kita ini dikaruniai kuasa Roh Kudus, di dalam hidup kita ada kuasa Roh Kudus, bagaimana kita juga dipanggil untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23, di sana ditegaskan, dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kuasa Roh Kudus ini sebenarnya memampukan, menggerakkan kita
untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Kiranya kuasa Roh Kudus yang senantiasa membimbing, mengarahkan kehidupan kita, memberanikan kita untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus dalam kehidupan ini. Amin. Saat hening bagi kita semua. Saat hening selesai, dan mari saudaraku, sabda Tuhan itu kita respon dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 237. Kita nyanyikan bait 1, dan mari kita nyanyikan dengan berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meneguhkan iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus yang kami imani sebagai juru selamat manusia, dan kuasa Roh Kudus yang kami imani sebagai pembimbing, penuntun dan kehidupan kami, yang keberadaannya kami peringati, kami rayakan di hari Pentakosta ini. Saat ini kami menyatukan hati di dalam doa,
kami berdoa untuk persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Tuhan kuduskan sehingga persembahan ini menjadi sarana untuk kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mojo Agung, serta mampukan setiap kami pribadi lepas pribadi mempersembahkan kehidupan kami, baik melalui perbuatan, tutur kata, dan pikiran, menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehadiran kami di dunia ini, dimanapun kami berada, baik dalam hidup keluarga, bergereja, bermasyarakat, kehadiran kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Kami juga menyerahkan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi mewabahnya virus corona. Segala upaya yang dilakukan, segala doa yang dipanjatkan dari berbagai macam agama, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan, kiranya Tuhan berkenan mengabulkan setiap permohonan kami. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya bagi mereka yang terdampak, baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik secara psikis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan pengharapan, sehingga saudara-saudara kami yang terdampak pandemi virus corona ini dapat melihat karya Tuhan, dapat menyemangati di dalam melanjutkan kehidupan berikutnya. Inilah doa pengharapan kami, semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan untuk berdiri. Marilah kita akhiri kebaktian kita. Kita senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak selalu menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tetapi Tuhan senantiasa menjanjikan berkat-Nya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kidung Jemaat 237 kita nyanyikan bait yang ketiga. Dengan kerendahan hati, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan rahmat, kuasa Roh Kudus
yang senantiasa membimbing serta memimpin kehidupan umat-Nya, kiranya memampukan kami semua untuk berani bersaksi, berani melayani, mulai saat ini kekal selamanya. Amin.